terlebih dahulu ya, agar nanti kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir. Ya, semua hadir ya, bagus sekali. Apakah ada tugas? Tidak. Tidak ada ya? Ya, Kuan. Magnet adalah benda yang bisa saling tarik menarik. Magnet itu adalah benda yang bisa saling tarik menarik. Itu yang Wawan pelajari kemarin. Ya, yang lain. Kalau sudah belajar tentang bab kita hari ini, apa itu magnet? Ada lagi yang punya jawaban? Ya, kita. Magnet yaitu benda berwarna hitam yang bisa menempel pada besi. Magnet adalah benda hitam yang bisa menempel pada besi. Betul? Betul. Nah, yang lain. Sekarang untuk pertanyaan kedua, di mana biasanya kalian menemukan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Nah, siapa yang sudah pernah melihat wujud dari magnet? Sebelum kita pelajari nanti materi tentang magnet, Ibu ingin tahu dulu pengalaman kalian, adakah yang sudah pernah melihat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Bunga. Kapan Bunga? Di mana Bunga biasanya menemukan magnet? Dapat melihat magnet? Di pintu kulkas. Di pintu? Oh ya, sama seperti Ibu. Ibu juga suka menempel-nempel seperti stiker di pintu kulkas. Bisa menempel magnet yang berisi stiker-stikernya tersebut di pintu kulkas. Terus di mana lagi? Di kotak pensil. Ya, betul sekali. Bu sering lihat melalui menyimak tayangan video. Peserta didik mampu mendeskripsikan definisi dan karakteristik magnet dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua bisa kalian lihat di slide, yaitu melalui menyimak penjelasan ini, peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan daya magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu nanti tujuannya harus bisa tesnya dulu. Ini nanti untuk tes, ini pre-test, kalian kerjakan secara mandiri, jangan berdiskusi sama teman. Ya, bisa? Ya bisa, silakan kerjakan sendiri, isikan identitas, kemudian baca soalnya, isikan identitasnya, ingat. Isi nama, tuliskan nomor absen. Silakan dijawab sesuai kemampuan sendiri. Baca dulu soalnya baik-baik. Bu berikan waktu kurang lebih, karena jumlah soalnya ini 5, jadi satu soal 1 menit. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Konsentrasi menebak warna. Seperti contohnya ini warna apa? Hijau. Warna apa itu? Merah. Iya, warna merah, tapi tulisannya hijau. Makanya konsentrasi sekarang. Sudah paham? Sudah. Oke, kita latih dari yang level paling mudah dulu. Sebutkan sama-sama. Sudah siap? Sudah. Mulai. Merah. Oke. Hijau. Terus. Putih.
kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu. Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet, sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi, tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Ya, silakan kalau ada Magnet informasi berasal penting dari yang mau bahasa dicatat Yunani, boleh yaitu dicatat ya. magnetis, Ada litos, pertanyaan nanti artinya ditanyakan batu oleh magnesian. Magnesian atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Sampai di sini dulu ya. Nah, itu tadi videonya. Sudah diperhatikan? Ya. Setelah menonton video yang Ibu tampilkan di slide di depan, kira-kira ada pengetahuan baru nggak yang kalian ketahui? Apa yang anak-anak dapatkan, info terbaru, info baru yang baru kalian ketahui setelah menonton video?
Atau mungkin ada muncul pertanyaan setelah menonton video tersebut. Wawan. Tadi di video ada magnet batang. Ya. Itu, Bu. Dan memiliki dua kutub. Apabila magnet itu dibagi sama menjadi dua, apakah kutub-kutubnya terpisah, Bu? Apakah magnet tersebut jadinya hanya memiliki satu kutub? Nah, itu pertanyaan Wawan, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Wawan. Terima kasih Wan. Jadi pertanyaannya Wawan begini. Tadi kita menonton sama-sama bentuk dari magnet. Ada beberapa bentuknya. Ada bentuk sepatu kuda itu yang magnet U, kemudian ada magnet batang, kemudian magnet jarum, magnet silinder, nah dan sebagainya. Yang ditanyakan oleh Wawan adalah magnet yang berbentuk batang. Tadi dijelaskan bahwa magnet itu punya berapa kutub? Dua kutub. Kemudian Wawan bertanya, kalau magnet ibu misalkan ibu punya pulpen ini, kita misalkan ini magnet ya, magnet batang, punya dua kutub. Kutub apa saja? Kutub utara dan selatan. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Pertanyaannya Wawan, coba perhatikan semua. Apabila magnetnya ini dibagi dua, katanya, gitu kan ya? Dibagi dua. Dari awalnya ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau dipotong, apakah kutubnya hilang? Itu pertanyaannya Wawan. Kira-kira siapa bisa memberikan jawaban? Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain selain Wawan, siapa bisa membantu ibu memberikan jawaban untuk Wawan? Magnetnya ini dipotong, apakah kutubnya hilang? Tadi kan ada dua kutub, utara, selatan. Ada yang bisa? Atau semua punya pertanyaan sama seperti Wawan? Ada yang mempunyai bayangan, kira-kira sampaikan saja. Kalau kutub magnetnya dipotong, kira-kira kutubnya hilang atau bagaimana? Ada yang punya bayangan? Coba di. Nanti untuk pertanyaannya Wawan itu masuk ke pembuatan magnet bisa. Ya. Awalnya sebatang magnet yang memiliki kutub utara, kutub selatan dipotong, maka kutub-kutubnya tidak hilang, tetapi menyesuaikan lagi. Dari magnet yang dipotong, ini misalkan satu batang nih, sekarang dipotong, maka yang awalnya tadi di sini kan kutub utara, di sini kutub selatan. Sekarang kutub-kutubnya akan mengikuti arah kutub tersebut. Dipotong jadi dua, maka kalian akan punya dua magnet, sama-sama punya kutub utara dan juga punya kutub selatan. Seperti itu. Paham? Paham. Wawan bisa diterima, Wawan? Nah itu seperti itu. Tadi di video juga sudah dijelaskan. Sekarang kita ulang kembali sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki sifat mampu menarik benda ya, magnetis. Terus sifat yang kedua bagaimana, Mang Sari? Mempunyai kutub utara dan selatan. Ya, mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Yang ketiga apa, Dek Agus? Sifat magnet yang ketiga? Mempunyai medan magnet. Iya, mempunyai medan magnet. Medan magnet yang dimaksud di sana adalah ujung dari magnetnya itu yang mampu menarik benda logam dengan kuat. Medan magnet semakin dekat dengan medan magnet, maka tarikannya terhadap benda logam akan semakin kuat. Iya. Terus yang keempat, sifat magnet yang keempat, Rin. Apa Rin? Iya. Pernah kalian mencoba mempraktekkan itu sifat kemagnetan yang keempat? Kutub yang berbeda akan tarik menarik. Ya, kalau kutub yang sama, kutub utara kalian dekatkan dengan kutub utara, maka akan ya, sebagai contohnya, kalau Komang Sari Ibu dekatkan dengan Dharma, pasti akan tarik menarik karena berbeda. Tapi kalau Wawan yang Ibu dekatkan dengan Dharma, akan iya, logikanya seperti itu. Yang kutub sejenis akan
tolak menolak. Kutub yang berbeda akan tarik menarik. Nah, setelah itu ada cara pembuatan magnet. Nah, di pertanyaan awal tadi Ibu tanya siapa yang pernah membuat magnet? Kan itu Ibu tanya tadi. Nah, sekarang kita pelajari. Coba kalian lihat di slide dulu cara pembuatan magnet. Dibaca ada 3 cara. Induksi, digosok, dan dialiri listrik. Coba sekarang ceritakan, ada tak yang punya pengalaman membuat magnet sesuai cara-cara yang ada di slide itu? Sudah ada yang pernah punya pengalaman? Belum? Iya, belum. Karena di rumah asik main apa? Nah, karena kalian terlalu asik main HP. Di HP pun seharusnya kalian mempelajari materi pembelajaran. Ya, cari-cari sumbernya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini coba kalian praktekkan. Ya, kalau kita bisa nanti di pertemuan selanjutnya mungkin, oke? Untuk cara pembuatannya ada 3. Ini nanti harus kalian ketahui. Ada cara induksi, cara digosok, dan juga dialiri listrik. Yang pertama dengan cara induksi. Bagaimana pembuatan magnet dengan cara induksi kita? Menempelkan magnet pada benda magnetis. Menempelkan magnet pada benda magnetis. Benda magnetis yang dimaksud ini benda apa? Iya, logam. Yang masuk dalam logam besi, baja. Nah itu, induksi itu ditempelkan medan magnet yang kuat. Terus setelah itu ada cara digosok. Kalau cara digosok gimana Dini? Menggosokkan magnet pada benda magnetis. Iya, menggosokkan. Nanti kalian ambil benda magnetis, misalkan besi, kalian punya potongan besi, punya magnet, gosokkan kutub magnetnya kepada besi. Gosoknya satu arah. Jangan digosok begini, ya. Harus satu arah menggosoknya. Terus yang ketiga dengan cara apa, Juna? Yang ketiga dengan cara iya, kerasin Juna, tidak boleh Dialiri listrik. di sini kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan atur posisi duduknya dengan kelompok masing-masing untuk memudahkan diskusinya nanti. Ya, silakan diatur posisi duduknya. Udah ya. Sekarang Ibu ajak anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja secara diskusi. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ya, sudah semua dapat LKPD? Nah, coba diperhatikan dulu sebelum bekerja, jangan dulu bekerja. Ibu berikan instruksinya dulu. Nanti di halaman pertama kalian tuliskan hari dan tanggal hari ini, kemudian isikan identitas anggota kelompoknya. Silakan dituliskan nama dan juga nomor absen. Setelah itu, sebelum bekerja, jangan langsung bekerja, tapi baca dulu petunjuk yang diberikan pada LKPD tersebut. Nanti cara kerjanya begini. Kalian sudah langsung Ibu bagikan juga kartu soal dan kartu jawaban. Nanti kalian bekerja sesuai petunjuk yang sudah Ibu tuliskan di halaman kedua. Silakan anak-anak cari kartu soal, kemudian jodohkan dengan kartu jawaban yang sesuai. Pilih kartu soalnya, kemudian cari kartu jawaban yang sesuai supaya tidak berantakan. Nanti tempel di lembar yang sudah Ibu sediakan di LKPD-nya tersebut. Ya, tempel sesuai kartu soal dengan kartu jawaban yang tepat. Bisa dipahami? Bisa. Semua kelompok sudah bisa paham? Sudah. Sudah. Setelah menempelkan, setelah di soal pertama nanti ada soal yang kedua. Soal yang kedua itu kalian menjawab soal
kelompoknya. Ya, setelah kalian berdiskusi, seperti biasa, selesai berdiskusi, kita akan presentasi. Nanti perwakilan atau semua anggota kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah paham? Sudah. Bisa dilanjutkan bekerja? Bisa. Kalau bisa silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Tidak apa-apa, saling berdiskusi, berbicara, silakan. Supaya suasana diskusinya menyenangkan dan aktivitasnya membuat kalian aktif. Silakan diskusikan. Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Bunga lupa tanggal dia. Tanggal 20 bulan apa? Ya, Januari, jangan sampai lupa. Yuk silakan boleh berdekatan diskusi biar nyambung diskusinya. Sama seperti kalian ngobrol sehari-hari. Sekarang juga boleh ngobrol sama teman, tapi ngobrolnya untuk mendiskusikan materi yang ada di LKPD. Jangan takut berbicara, jangan bisik-bisik, keluarkan suaranya. Diskusi tidak boleh bisik-bisik ya, supaya jelas diskusinya. Dan kita apa dia magnetic magnet? Ya, benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nanti kalau sudah selesai menjodohkan, langsung lanjut ke uraiannya. Ya, boleh. Di depannya udah full, boleh lagi di sini. Diskusi harus semua. Ya, bagus sekali harus semua aktif. Tidak ada yang diam sendiri. Kelompoknya, ya boleh silakan. Silakan kelompoknya bunga. Ya, atur posisinya. Silakan presentasi. Yang lain perhatikan jika nanti ada yang ingin ditanggapi, silakan disampaikan. Kami dari kelompok satu mempresentasikan anggota Imade Putra Naskan kita. anggota Imade Putra Mastika, Yang lain perhatikan. Imade Dharma Wiruna, Kadek Putra Media, Gede Kita Wijaya. Benda yang tidak dapat ditarik magnet via magnetik yaitu pensil. Benda yang kuat ditarik magnetik ferromagnetik, klip. Ya, boleh ditempatkan. Magnet adalah diamagnetik yaitu pensil, penghapus, dan pensil. Ya. Benda yang kuat ditarik magnetik, Teraskan lagi Dharma. benda yang kuat ditarik magnetik ferromagnetik yaitu klip dan kancing jarum. Ya, atau peniti. Ya, boleh. Terus lanjutkan. Yang lain nanti kalau ada yang ingin ditanggapi boleh disampaikan. Ya, seperti biasa. Satu, tuliskanlah contoh benda-benda apa saja yang kalian temui di kehidupan sehari-hari yang dapat ditarik oleh magnet. Jawaban: besi, logam, aluminium, baja, paku, dan sendok besi. 2. Deskripsikanlah dengan tempat sifat-sifat untuk pada magnet. 1. Ferromagnetik, benda yang ditarik kuat. 2. Paramagnetik. Yang lain perhatikan temannya di 3. depan. Diamagnetik, Perhatikan teman yang presentasi.
kemagnetan benda terdiri dari tiga macam, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Berilah masing-masing satu contoh benda dari masing-masing sifat kemagnetan tersebut. 1. Ferromagnetik, baja dan besi. 2. Paramagnetik, aluminium. 3. Diamagnetik, kayu dan karet. Duduknya di depan. Ya, nanti dibagi. Sudah? Ya, sebelum kembali ke tempat duduknya, itu tadi penampilan presentasi dari kelompoknya Bunga. Setelah yang disampaikan oleh kelompoknya Bunga, ada nggak kira-kira anak-anak dari kelompok lain yang ingin memberikan koreksi atau tanggapan terhadap penampilan temannya di depan? Ada? Apakah sudah pas? Sudah pas. Coba Ibu lihat dulu. Kita bahas lagi kembali. Untuk ini yang pertama. Benda yang tidak dapat ditarik magnet, ada gambar pensil, betul? Betul. Terus benda yang kuat, ada gambar klip kertas ini dari besi, betul? Betul. Nah, sudah betul. Yang benda tidak dapat, ada penggosok, ada pensil kayu dan pensil plastik, betul? Kalau itu termasuk diamagnetik. Betul. Nah, ini yang ferromagnetik lagi, sudah dijelaskan tadi. Ada ya klip dan peniti, betul ya? Nah, terus untuk soal uraiannya sudah tepat. Kalau ada dari teman-teman yang lain, kelompok lain, ada yang ingin disampaikan untuk kelompoknya Bunga? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, berikan tepuk tangannya dulu. Silakan dimulai. Halo semuanya teman-teman, saya ingin mempresentasikan dari anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari Metode Bina Deka Sabura, Kade Agus Pradijaya, Kade Bina Anggreni, dan Kade Bina Anggreni. Ya. Angkat sedikit tuh, biar ya. Benda yang kuat ditarik magnet adalah sendok garpu besi. Ya. Benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah penggosok. Ya. Terus. Benda yang kuat ditarik magnet adalah klip. Ya. Tas. Terus. Benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah meja. Ya. Meja kayu. Nah, itu penjodohannya sudah betul semua ya? Setuju? Kalau yang apa namanya? Kartu yang dijodohkan oleh kelompoknya Deva tadi sesuai penampilannya sudah betul semua. Setuju? Setuju. Oke, bisa dilanjutkan. Tuliskan contoh benda-benda apa saja yang kalian temui di kehidupan sehari-hari yang dapat ditarik oleh magnet. Besi, baja, sendok besi, garpu besi, klip kertas. Ya. Terus Identifikasilah dengan tepat sifat-sifat kutub pada magnet. Jika kutub magnet yang sama akan tolak-menolak. Jika kutub magnet berbeda akan tarik-menarik. Sifat kemagnetan benda terdiri dari tiga macam, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik, jelaskan. besi, paramagnetik, aluminium, diamagnetik, kaca. Ya. Sudah? Adakah teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan? Sudah betul? Sudah pas? Ya, kalau sudah, Ibu juga rasa ini sudah tepat sekali menjodohkan kartu soal dan kartu jawabannya sudah tepat. Ya, sesuai yang ditampilkan tadi. Siapa mau? Jadi magnet adalah ya, Wawan? Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang terbuat dari logam yang bersifat magnetis. Ya, jadi magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang
terbuat dari logam yang bersifat magnetis. Manfaat untuk manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari sudah seperti tadi sudah disebutkan. Ya, kalian sudah bisa menjodohkannya tadi. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran, siapa mau? Jadi magnet adalah, ya kawan, Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang terbuat dari logam yang bersifat magnetis. ya. Jadi magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang terbuat dari logam yang bersifat magnetis. Manfaat untuk manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari sudah seperti tadi sudah disebutkan. Ya kan, yang kita laksanakan hari ini apa kesimpulannya? Siapa bisa menyimpulkan, merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba angkat tangannya. Siapa bisa menyimpulkan? Deni bisa? Ya, boleh Deni. Magnet dapat menarik benda-benda magnetis seperti besi dan baja. Apabila kutub magnet yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan kalau kutub sama yang didekatkan, maka akan tolak-menolak. Ya, itu kesimpulannya Deni. Yang lain bagaimana? Paham dengan kesimpulannya Deni? Paham. Ya, paham. Jadi biasa ya. Sekarang dikerjakan, tetap kerjanya secara mandiri. Jawab, baca soalnya dulu pelan-pelan. Kemudian jawab di kolom atau tabel yang sudah disediakan. Mudah-mudahan sekarang hasilnya meningkat dibandingkan dengan hasil pretestnya tadi. Karena ibu tanya katanya sudah semua mengerti. Ya, silakan dijawab. Untuk LKPD kelompoknya Cynthia, bisa dikumpulkan Cynthia. Dan kelompoknya Wawan. Ya, silakan dikerjakan posternya. Jawab secara mandiri. Tidak boleh kerjasama sama teman. Ini mengetahui pemahaman masing-masing. Ya. Harus yakin dengan jawaban sendiri. Yang sudah selesai, coba diperiksa dulu apakah jawabannya sudah tepat. Siapa tahu salah menentukan pilihan nanti, salah menuliskan jawaban. Kalau sudah, taruh di depan bangkunya, di depan meja. Jadikan satu. Kelas dipimpin untuk doanya. Berdiri.